Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah yang masih memberi kita kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk berkumpul dalam majelis penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hati kita hari ini? Pernahkah kita merasa lelah mencari rezeki, namun yang datang justru himpitan kebutuhan? Pernahkah kita menggenggam uang tapi terasa cepat sekali habis, tak pernah cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga? Mungkin ada di antara kita yang sudah bekerja keras, namun hutang tetap menumpuk, usaha tak kunjung lancar, dan hati diliputi gelisah. Jangan panik, jangan putus asa. Ingatlah Allah selalu punya jalan keluar. Setiap masalah seberat apapun tak ada yang luput dari pengawasannya. Malam ini saya ingin berbagi sebuah amalan yang insya Allah menjadi jalan hadirnya pertolongan, sebuah doa dan zikir yang bisa diamalkan siapapun, kapanpun. Dengan niat yang tulus, inilah ikhtiar batinia agar uang yang kita miliki menjadi berkah dan rezeki terus bertambah. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, limpahkanlah rahmat-Mu bagi setiap yang mendengarkan majelis ini. Berikan keberkahan kepada mereka yang menekan tombol like, curahkan rezeki yang luas bagi yang menekan subscribe. Mudahkan segala urusannya bagi yang membagikan video ini, dan lipatkan gandakan pahala serta ampunan bagi siapapun yang menulis sholawat di kolom komentar. Satukan hati kami dalam cinta-Mu, dan jangan Kau biarkan kami pulang dari majelis ini kecuali membawa keberkahan dunia dan akhirat. Sahabatku, mari kita tenangkan hati sejenak. Rasakan lembutnya doa itu mengetuk pintu langit, karena Allah tidak pernah menolak hamba yang bersungguh-sungguh memohon kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita jujur pada hati kita masing-masing. Ada saat-saat di mana kita merasa begitu terhimpit oleh keadaan. Gaji yang sudah dinanti baru beberapa hari diterima sudah habis untuk membayar hutang, listrik, sekolah, anak, dan kebutuhan pokok. Ada pula yang usahanya terasa jalan di tempat, pelanggan datang silih berganti, namun keuntungan tak kunjung menumpuk. Ada yang bekerja keras siang malam, tapi tabungan tidak pernah bertambah. Rasa kecewa pun muncul, gelisah sering datang di malam hari. Pikiran tidak tenang seakan hidup terus dibayang-bayangi kekurangan. Kita pun bertanya dalam hati, mengapa rizki terasa begitu sempit padahal usaha maksimal? Inilah kondisi nyata banyak orang. Semangat ada, ikhtiar sudah dilakukan, namun hasil belum seindah harapan. Sahabatku, saya ingin bercerita sebuah kisah sederhana. Beberapa waktu lalu, seorang lelaki bernama Hasan dari sebuah desa kecil datang menemui saya. Wajahnya murung, matanya sembab. Ia bercerita bahwa dirinya sudah berusaha keras berdagang di pasar, namun modal selalu habis. Keuntungan tak kunjung menumpuk dan hutang terus menumpuk. Ia merasa putus asa, hampir menyerah pada keadaan. Saya lalu menasihatinya dengan lembut, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Amalkan doa dan zikir yang diwariskan para ulama. Karena rezeki bukan hanya soal usaha lahir, tetapi juga pintu batin yang Allah bukakan. Lalu saya ijazahkan kepadanya zikir yang akan kita pelajari bersama dalam majelis ini. Dengan izin Allah, beberapa bulan kemudian ia datang kembali. Wajahnya bersinar, usahanya mulai lancar,
rizkinya berangsur bertambah. Bahkan ia bisa melunasi sebagai hutangnya. Sahabatku, bukankah Allah sendiri telah berfirman dalam Quran surat Al-Talaq ayat 2 hingga 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Ayat ini begitu jelas. Takwa dan tawakal adalah kunci yang membuka pintu rizki dari arah yang tidak pernah kita duga. Apa yang dialami Hasan bukanlah keajaiban semata, melainkan janji Allah yang benar, dan janji Allah pasti ditepati. Saudaraku, kisah ini memberi pelajaran besar bahwa di balik setiap kesulitan ada pintu yang menanti untuk diketuk dengan doa, bahwa setiap gelisah bisa ditenangkan dengan zikir, dan setiap rizki bisa dilapangkan oleh Allah jika kita kembali mendekat kepadanya. Maka jangan biarkan hati kita tenggelam dalam putus asa, sebab Allah tidak pernah meninggalkan hambanya jika hari ini terasa berat. Mungkin itulah saat yang tepat untuk kita kembali mendekat dengan amalan-amalan yang akan kita pelajari. Mari kita tenang sejenak, rasakan bahwa setiap ayat Allah adalah janji yang pasti benar. Insya Allah setelah bagian ini kita akan masuk pada amalan utama yang bisa langsung kita praktikkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar kisah nyata yang menyentuh hati. Kita juga sudah merenungi firman Allah tentang janjinya memberi rizki dari arah yang tidak kita sangka. Maka sekarang tibalah saatnya yang paling penting. Inilah amalan utama yang akan kita pelajari bersama. Amalan ini sederhana, tetapi jika dilakukan dengan istiqomah dan penuh keyakinan, insya Allah akan membuka pintu rizki yang luas. Amalan ini adalah zikir agung dengan lafaz Asma Suryani, yaitu Yusmuhin, Yusmuhin, yang artinya wahai Allah, Zat yang maha santun. Amalan ini dibaca 1000 kali dalam satu majelis. Waktunya adalah setiap selesai sholat fardu 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Caranya duduk bersila menghadap kiblat dalam keadaan suci. Peganglah selembar uang kertas di tangan, lalu mulailah membaca lafaz tersebut dengan penuh konsentrasi. Jangan bicara, jangan berpindah tempat, jangan berhenti sebelum selesai. Setelah selesai, angkat kedua tangan, lalu mintalah kepada Allah nominal rizki yang diharapkan. Selain itu, ada doa tambahan yang dibaca setelah subuh hanya 1 kali sehari. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wikana fina wahil usyuhin arma. Artinya, ya Allah, berkahilah seluruh usaha kami, mudahkanlah segala kesulitan kami, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha perkasa. Amalkan doa ini sebanyak 3 kali setelah sebelumnya membaca zikir Yusmuhin 1000 kali. Sahabatku, perbanyak pula membaca sholawat, sebab sholawat adalah pintu dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa memperbanyak sholawat kepadaku, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Maka tulislah sholawat di kolom komentar. Jadikan itu amalan jariah kita. Setiap orang yang membaca dan ikut melafazkannya, pahalanya akan terus mengalir untuk kita. Sahabatku, yakinlah bahwa doa dan zikir ini adalah senjata orang beriman. Jika diamalkan dengan ikhlas, sabar, dan penuh keyakinan, maka insya Allah keberkahan akan hadir. Mari kita berhenti sejenak, hadirkan keyakinan bahwa Allah selalu dekat. Rasakan bahwa pintu rizki itu sedang kita ketuk bersama-sama. Saudaraku yang dirahmati Allah,
kita sudah memahami bagaimana mengamalkan zikir Yusmuhin 1000 kali dan doa khusus setelah sholat subuh. Amalan itu sederhana, namun di balik kesederhanaannya terkandung rahasia besar. Sebab bacaan itu bukan hanya rangkaian huruf, tetapi ia menjadi cahaya yang menenangkan hati, menguatkan jiwa, dan menghadirkan pertolongan Allah. Ingatlah, amalan ini bukan sekedar ritual. Saat kita merasakannya, kita sedang menyerahkan seluruh sesa, hutang kesempitan hidup, dan segala kesulitan kepada Allah. Maka jangan sekedar membacanya dengan lisan, tetapi hadirkan hati yang ikhlas dan keyakinan yang bulat. Uang yang kita pegang ketika membaca amalan itu hanyalah simbol, sementara keberkahan sejatinya datang dari Allah. Sahabatku, saya ingin berbagi kisah lain. Ada seorang perempuan bernama Aisyah dari sebuah kota pesisir. Ia seorang ibu rumah tangga yang hidup sederhana bersama anak-anaknya. Suaminya bekerja serabutan sehingga kebutuhan sehari-hari seringkali tidak mencukupi. Aisyah datang dengan hati penuh kegelisahan sebab ia tidak tahu bagaimana caranya membayar biaya sekolah anaknya yang sudah menunggang. Lalu ia diberi amalan zikir ini dengan penuh keyakinan. Ia mulai membacanya setiap selesai sholat. Setiap subuh ia membaca doa tambahan dengan menggenggam selembar uang, berdoa agar Allah melapangkan rizkinya. Beberapa minggu kemudian datang kabar bahwa ia mendapat tawaran pekerjaan sebagai penjahit rumahan. Pesanan mengalir sedikit demi sedikit, ia mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Sahabatku, bukankah Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini memberi ketenangan bahwa setiap ujian yang kita hadapi seberat apapun selalu diiringi kemampuan untuk menjalaninya. Zikir dan doa yang kita amalkan adalah jalan untuk menguatkan hati agar sanggup menghadapi beban itu sambil menanti datangnya pertolongan Allah. Kisah Aisyah adalah bukti bahwa ketika hati bersandar penuh kepada Allah, pintu rizki akan terbuka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Apa yang dulu tampak mustahil menjadi nyata. Inilah kekuatan doa, inilah kekuatan zikir. Sahabatku, yakinlah bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya. Jangan menyerah pada keadaan, sebab siapa yang sabar dan terus berdoa, ia akan melihat keajaiban yang datang tepat pada waktunya. Mari kita berhenti sejenak, rasakan bahwa doa ini sedang bekerja menenangkan hati kita. Insya Allah pada bagian berikutnya kita akan menutup dengan doa yang lebih panjang agar keberkahan rizki benar-benar hadir dalam hidup kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, tibalah kita pada penutup dari majelis ini. Kita telah bersama-sama merenungi bahwa di balik setiap kesulitan ada jalan keluar yang Allah sediakan. Kita sudah mendengar kisah-kisah nyata, sudah memahami doa dan zikir yang bisa diamalkan, dan kita pun belajar bahwa setiap rizki, setiap hutang, setiap kesempitan hidup semuanya ada dalam genggaman Allah. Ingatlah selalu, sahabatku, dalam hidup ini ada 3 hal yang harus kita pegang erat. Pertama, sabar menghadapi ujian. Kedua, tawakal menyerahkan hasil kepada Allah. Ketiga, yakin sepenuhnya bahwa pertolongan Allah akan datang tepat waktu. Jangan biarkan hati kita goyah, sebab Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sekarang marilah kita berdoa bersama-sama dengan penuh kekhusyuan. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ketenangan hati di tengah gelombang masalah hidup. Lapangkanlah dada kami agar sanggup menghadapi ujian-Mu dengan sabar. Mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia maupun akhirat. Luaskanlah pintu rizki kami. Jadikan setiap harta yang Engkau titipkan
penuh dengan keberkahan. Anugerahkan kepada keluarga kami cinta kasih, kesehatan, dan kebahagiaan. Lindungilah anak-anak kami, jadikan mereka hamba yang soleh dan solihah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari hutang yang memberatkan, dari kesempitan hidup yang melelahkan, dari setiap bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya Allah, jadikanlah akhir kehidupan kami sebagai husnul khotimah. Pertemukan kami dalam surgamu tanpa hisab. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam majelis penuh berkah ini. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan dan amalan yang kita pelajari menjadi jalan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk menekan like sebagai bentuk dukungan, subscribe agar selalu terhubung dengan kajian berikutnya, serta bagikan kepada seorang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat. Dan tulislah sholawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Terima kasih atas kebersamaan ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama dan salam penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.